Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian berada di kondisi yang sehat dan selalu berbahagia. Di video kali ini kita bakalan bahas salah satu sosok calon penggawa anyar timnas kita, yaitu Eliano Reinders. Tapi sebelum itu, kita bakalan bahas dulu sedikit atau update sedikit kabar terbaru dari proses naturalisasinya bersama dengan Mads Hilgers. Dan ini dia berita yang gue temukan terakhir sebelum video ini diupload. Mads Hilgers dan Eliano Reinders rencananya akan diambil sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Prosesi sumpah itu akan dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Den Haag, Belanda pada Senin tanggal 23 September 2024. Nah, sementara video ini gue tag pada hari Minggu tanggal 22 September 2024. Berarti besok nih mereka akan melakukan proses pengambilan sumpah. Tapi gue gak tahu nih apakah gue akan upload hari ini atau besok nih video ini. Tapi yang jelas kalau kalian menonton video ini setelah tanggal 23, semoga proses naturalisasinya sudah kelar ya. Semoga semuanya lancar lah. Sehingga Eliano dan juga Mads Hilgers bisa bergabung secepatnya ke skuad timnas. Sesuai dengan judul di video ini, dan seperti yang gue bilang di awal video tadi, di kesempatan kali ini kita bakalan bahas sosok dari Eliano Reinders. Tapi tenang dulu, kali ini gue mau singgung dulu sedikit kenapa proses naturalisasi dari Mads Hilgers dan juga Eliano ini seakan-akan seperti dikebut. Sampai-sampai kitanya loh yang jemput bola. Gue rasa kalau gak salah ya, tolong koreksi di bawah kalau gue salah. Mungkin ini pertama kalinya juga loh PSSI langsung mengirimkan orangnya ke luar negeri, yang dalam kasus ini ke Den Haag, Belanda. Karena berdasar dari pengalaman gua, untuk proses naturalisasi pemain-pemain terdahulu itu kayaknya dilakukan di Indonesia gitu. Dan khusus untuk Mads Hilgers dan Eliano ini dilakukan di Belanda secara langsung. Ya, gua rasa ini sebagai bentuk keseriusan dari Pak Erick Thohir dan jajarannya di PSSI ya, untuk segera merampungkan proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders, sehingga nanti pada saat pendaftaran untuk melawan Bahrain dan juga China, mereka sudah bisa dibawa dan bisa memperkuat timnas. Mantap Pak Erick Thohir. Karena memang kalau kita berbicara tentang waktu, kita udah gak terlalu banyak punya waktu ya, karena away ke Bahrain itu pada tanggal 10 Oktober nanti. Lalu 5 hari berselang akan dilanjutkan bertandang ke China gitu. Dan pastinya sebelum tanggal 10 itu proses dari naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano ini harus segera rampung. Ya, kita doakan saja yang terbaik ya untuk proses naturalisasi dari Mads Hilgers dan Eliano Reinders ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan intinya, yaitu mengenal lebih jauh Eliano Reinders. Kita akan lihat dari profilnya dulu ya, dan tentu saja yang pertama itu adalah nama lengkapnya. Nama lengkap, Eliano Johannes Reinders Lekatom Pesi. Ya, dari nama lengkapnya aja udah kelihatan ya, bahwa pemain ini ada bau-bau Indonesianya. Nama belakangnya itu ada Lekatom Pesi, dan nama itu berasal dari ibunya yang bernama Angelina Lekatom Pesi, seorang wanita yang berasal dari tanah Ambon, Maluku. Ia menikah dengan seorang pria yang bernama Martin Reisner. Menurut berbagai sumber, mereka pindah dari Indonesia ke Belanda ini di tahun 1950-an lah. Dan keluarga mereka itu menetap di sebuah kota bernama Zwolle di Belanda bagian timur. Karena gue gak terlalu familiar dengan kota Zwolle ini, jadi gue memutuskan untuk searching di internet. Dan apa yang gue temukan di internet menunjukkan bahwa memang walau tidak sepopuler kota Amsterdam, kota Zwolle ini cukup menarik terutama buat kalian yang menyukai sejarah. Di kota ini banyak sekali kalian bisa menemukan bangunan-bangunan tua bersejarah di sini. Kalian bisa cari lebih lengkapnya di internet lah ya. Kali ini kita bakal fokus lagi ke Eliano Reinders. Setelah nama lengkap, kita lanjut ke tempat dan tanggal lahirnya. Eliano ini lahir di Finlandia pada 23 Oktober tahun 2000. Wah, ternyata dia lahir bukan di Belanda ya, ataupun di Indonesia, tapi malah di negara lain, yaitu Finlandia. Tapi sayang gue gak berhasil menemukan informasi apakah dia pernah tinggal di Finlandia atau seperti apa. Mungkin kalian tahu bisa komen di bawah ya. 23 Oktober 2000, berarti sekarang usianya baru 23, dan tinggal sebulan lagi usianya genap 24. Usia yang terbilang muda lah ya. Keputusan yang luar biasa tepat dari PSSI untuk menaturalisasinya. Karena memang di skuad timnas kita juga saat ini tuh banyak pemain muda ya, dan bahkan beberapanya dijadikan pilihan utama oleh Coach Shin. Contohnya ada Justin Hubner yang usianya baru 20-an, juga Ivan Jenner yang baru 20-an juga, lalu ada Strike dan Marcelino yang usianya ya relatif sama lah ya, tidak terlalu jauh dengan mereka.
Oke, next kita ke tinggi badannya. Tinggi badannya itu 168 cm. Ya, ini standar lah ya. Nggak terlalu tinggi, tapi ya mungkin cenderung pendek lah ya. Kalau kita bandingin dengan beberapa pemain timnas lainnya, misalkan Strike gitu. Strike punya tinggi 185. Ya, jauh juga ya, agak lumayan jauh gitu. Atau mungkin dengan Egy gitu. Egy itu 170-an. Ya, hampir mirip lah dengan Egy. Beda sedikit. Ya, walaupun cenderung pendek, kalau ditanya apakah ini akan menjadi masalah atau tidak, ya tentu saja jawabannya tergantung ke posisinya. Kalau Eliano ini seorang kiper atau seorang bek tengah, ya tentu saja ini menjadi masalah yang besar. Tapi mengingat Eliano ini bermain sebagai gelandang atau sebagai winger, ya gua rasa ya, masalah tinggi ini nggak terlalu menjadi masalah yang terlalu gimana-gimana. Asalkan mainnya bagus aja lah. Bisa klop dengan semua pemain dan juga bisa seperti yang diinginkan oleh Coach Shin. Saya rasa masalah tinggi ini akan ketutupan lah dengan performa yang bagus. Dan kalau kalian lihat di level dunia ya, kalian juga pasti menemukan gelandang-gelandang yang posturnya tidak terlalu tinggi tapi bagus banget. Kayak Iniesta, Xavi gitu, ada Modric juga. Ya banyak lah ya. Ya, jadi menurut gue ini gak terlalu menjadi masalah juga ya, masalah tinggi ini. Oke, next. Sekarang kita ke posisi bermain. Walaupun tadi sudah sedikit disinggung tentang posisi utamanya, yaitu seorang gelandang ataupun juga winger bisa. Tapi ternyata salah satu yang membuat pemain ini spesial adalah kemampuannya bermain di berbagai posisi yang berbeda. Tidak hanya gelandang dan winger saja, tapi juga 9 posisi yang berbeda. Wow! Diborong semua ya, ini mungkin kecuali kiper kali ya yang nggak bisa. Dari berbagai sumber gue menemukan bahwa dia itu bisa bermain sebagai gelandang tengah, gelandang bertahan, gelandang serang, winger kiri, winger kanan, bek kiri, striker utama juga. Wow, tentu saja ini menjadi nilai plus ya, dan semoga bisa dimanfaatkan oleh Coach Shin Taeyong, terutama di lini depan ya. Ini bisa jadi opsi jika Struijk gak kunjung menemukan performa terbaiknya. Nah, kita akan belok sedikit membahas Struijk ya. Gua gak bilang Struijk ini jelek ya. Permainannya luar biasa lah. Dia adalah sosok striker modern, muda, potensial ya. Mampu menahan bola dengan kuat di depan. Tapi ya balik lagi gitu. Tugas utama seorang striker ya mencetak gol. Kalau sudah diberi kesempatan tapi tidak bisa mencetak gol, gua rasa sudah saatnya Shin Taeyong ini memikirkan untuk memberikan kesempatan pemain-pemain lain seperti Hoki Caraka ataupun Ramadan Sananta dan atau mungkin Eliano Randers jika nanti sudah resmi. Oke, kita kembali ke Eliano Randers ya. Lanjut ke karir di klubnya. Kalau kita lihat dari situs Transfermarkt, langkah awal karir Eliano ini justru berada di klub Young FC Twente, klubnya Messi Legers sekarang ya. Lalu pada 1 Juli 2015 pindah ke klub CSV, lalu tahun berikutnya pindah ke PSG Zol U17. Lalu seiring berjalannya waktu terus naik hingga pada akhirnya pada 1 Juli 2020 berhasil masuk di tim utama PSG Zol. Walaupun ternyata 2 tahun berselang, ia dipindahkan ke Young Utrecht U21, tapi di tahun berikutnya dan sampai hari ini ia kembali ke PSG Zol. Ini gue gak tahu ya penyebutannya PSG Zol atau PSG Zol ya. Kalian bisa komen di bawah ya. Mohon maaf jika salah. Kita akan bahas sedikit mengenai PSG Zol ini, sebuah klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Dan sekarang untuk sementara berada di posisi 3 terbawah. Ya, tapi kan ini baru mulai ya musimnya. Baru matchday ke-6 nih kalau nggak salah. Semoga di akhir musim nanti, Eliano bisa membawa timnya ini merangsek ke papan tengah atau bahkan ke papan atas lah. Oke, segitu dulu aja lah ya konten kali ini. Karena gua rasa sudah banyak juga yang membahas. Dan kalian juga sedikitnya udah pasti tahu tentang Eliano Randers ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Thank you, bye.